Selamat malam guys. Malam ini kita akan riding lagi menggunakan Honda EDV 160 ya. Sekalian kita akan membahas beberapa kejanggalan di Honda EDV 160 ini teman-teman ya. Dan gimana penerangan lampu headlamp pada EDV 160 ini. Untuk windshieldnya udah gua setting di posisi tinggi ya, karena ini sudah malam agar angin yang masuk ke badan ini tidak terlalu banyak ya. Oke, kita bahas Oke, jadi kita akan bahas kejanggalan pada ADV 160 ini. Jadi kemarin ada pertanyaan viewer ya dari Ashari apa gitu ya, yang menanyakan apakah stang di ADV 160 ini ada kerasa jeduknya atau enggak ya. Yang gue rasakan pada motor ini sih enggak ada ya. Untuk stang aman-aman aja guys. Justru yang paling banyak gue dengar itu kalau ADV, baik di ADV 150 ya ataupun di ADV 160, banyak yang mengeluhkan kalau stangnya itu miring guys. Jadi kalau miring itu sebenarnya menurut gua masih aman-aman aja, tapi kalau sudah agak mengganggu pemandangan kita ke arah handlebar ya, itu memang sedikit bahaya teman-teman. Takutnya itu bisa mengalihkan fokus kita untuk berkendara secara lurus ke depan teman-teman ya. Nah, beruntungnya ADV 160 yang gue punya ini, stangnya ini nggak miring sih ya. Menurut gue masih normal-normal aja. Tapi buat teman-teman yang punya masalah soal stang, seperti siapa? Asari tadi ya, stangnya yang kerasa jeduk dan mungkin ada sedikit miring, gue sarankan teman-teman bawa langsung motor teman-teman ke bengkel AHM langsung ya. Pasti beres lah. Oke, kejanggalan berikutnya di motor ini yang gue rasakan itu waktu awal-awal motor ini baru datang teman-teman ya. Gue sempet kaget tuh ya. Jadi gue posisikan standar tengah, terus pas motor ini gue nyalain, gue sempet kaget kalau stangnya itu bergetar lumayan kencang ya. Wah, saat itu gue udah berharap-harap cemas bro. Gue kira ini motor kenapa-napa ya. Tapi ketika gue standar tengah, gue naikin standar tengahnya itu gue naikin dan gue jalan, stangnya itu nggak bergetar sama sekali. Nah, di situ gue mikir, oke, ini motor aman. Jadi ADV 160 ini dalam posisi standar tengah dan mesin dinyalakan, teman-teman nggak usah heran ya kalau stangnya itu bergetar lumayan kencang. Untuk penyebabnya gue sendiri belum tahu ya, mungkin nanti waktu servis gue akan tanyakan langsung ke orang Hondanya ya, atau teman-teman yang tahu kenapa stangnya getar saat posisi standar tengah, tolong komen di bawah. Oke guys, jadi kejanggalan berikutnya pada motor ini adalah untuk menyalakan mesinnya ya. Jadi bentar. Oke. Untuk menyalakan mesinnya, gua harus tekan rem kirinya ini dalam banget teman-teman, bener-bener dalam ya. Gue pernah coba Aerox dan NMAX, rasanya nggak perlu sedalam ini ya. Kalau ini gue harus mencet rem kirinya itu dalam banget. Gimana guys? Apa kalian yang punya ADV 160 merasakan hal yang sama dengan yang gue rasakan? Coba komen di bawah, oke? Nah, kejanggalan berikutnya, motor ini itu enggak diberikan cover crankcase guys ya. Padahal udah cukup umum ya kalau banyak crankcase yang bolong atau pecah
akibat jalan yang rusak, yang jalan rusak parah ataupun polisi tidur yang tinggi-tinggi itu ya. Teman-teman pasti tahu lah, apalagi di Jakarta, kalau polisi tidur itu di Jakarta ini nggak tidur guys ya. Kalau gue bilang sih polisi berdiri guys ya. Soalnya ada beberapa wilayah itu koridornya itu tinggi-tinggi teman-teman, dan itu salah satu penyebabnya banyak yang gue dengar kasus crankcase-nya bolong ya. Jadi di ADV 160 ini juga rawan teman-teman ya. Selain nggak ada cover crankcase, velg belakang motor ini tuh hanya 13 inci, dan itu membuat ground clearance-nya itu jadi lebih pendek ya. Karena itu guys, solusinya agar crankcase kita nggak rawan pecah ya, kalau ketemu polisi tidur tinggi itu teman-teman wajib harus hati-hati ya, pelan-pelan ya. Atau kita bisa mengantisipasinya dengan membeli cover crankcase-nya teman-teman ya. Kemarin gue sih udah pesen ya, nanti gue akan buatkan tutorial pemasangannya buat teman-teman semua. Oke, so jangan lupa subscribe guys ya, agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Oke guys, sementara itu dulu teman-teman ya, untuk kejanggalan yang gua rasakan di ADV 160 ini. Oke, sekarang kita bahas bagaimana penerangan lampu headlampnya. Teman-teman bisa lihat ya, dari tadi gue berkendara, gue rasa cukup nyaman ya. Untuk penerangannya ini cukup terang, kalau gue bilang ya, cukup terang ya. Hanya saja mata gue ini memang ada minusnya guys. Jadi bagi gue mungkin segini kayaknya belum cukup ya. Kalau ditambah lampu tembak harusnya bisa lebih mantap sih guys ya. Tapi overall teman-teman bisa lihat nanti ya, kalau gue bilang sih untuk di perkotaan ya, lampu ini udah cukup banget ya. Kecuali kalau kita mau pakai buat touring, gue rasa wajib ya untuk menambahkan lampu tembak. Oke. Nah ini jalanan udah agak gelap ya, nggak terlalu banyak lampu jalan kayak gini, tapi oke lah ya. Jadi gitu teman-teman ya, apalagi dalam keadaan hujan ya. Kalau hujan itu lampu ADV 160 ini pasti nggak terang. Karena apa? Karena kan dia menggunakan LED warna putih guys ya. Pastinya kita butuh yang namanya lampu tambahan ya, kalau kita pengen pakai motor ini buat touring ya. Nah ini guys ya, ini salah satu polder yang cukup tinggi ya, tapi yang gue bilang polisi berdiri itu bukan itu ya, dia lebih tinggi ya, 2 kali itulah ya. Nah di sini jalannya juga lumayan banyak polder ya, karena memang udah malam, jadi polisi di sini udah saatnya tidur guys ya. Banyak banget di sini, apalagi lagi ada perbaikan jalan guys ya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. So buat teman-teman yang udah inden, sabar-sabar aja ya. Gua aja kemarin nggak tahu-taunya dikabari cepet ya, 3 hari udah ada. Oke. Nah semoga teman-teman juga segera mendapatkan motor inden yang udah teman-teman pesennya, yaitu ADV 160, baik yang tipe CBS ataupun yang ABS atau yang warna apa aja ya, yang penting Honda ADV 160. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton.